Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Ziyadatun Nazilah. Saya Muhammad Rizky Fari. Saya Rizky Fadullah. Kami dari kelompok 9 semester 6B akan menjelaskan tentang materi wajib, yaitu harta dalam perspektif ekonomi Islam, konsep fundamental dalam syariat, dan materi pilihan yaitu saham syariah. Selamat menyaksikan. Ini saya akan menjelaskan tentang harta dalam perspektif ekonomi Islam. Harta dalam perspektif ekonomi Islam, yaitu Islam merupakan sistem kehidupan yang bersifat komprehensif yang mengatur semua aspek baik dalam sosial, ekonomi, dan politik maupun kehidupan yang bersifat spiritual. Firman Allah dalam Quran surat An-Nahl ayat 89 yang artinya, dan kami turunkan kepadamu kitab Al-Quran untuk menjelaskan segala sesuatu. Lalu Allah juga berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 3 yang artinya, pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan kamu telah kucantumkan kepadamu niatku, dan telah kuridhoi Islam itu jadi agama baru bagimu. Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan jelas mengatakan bahwa Islam adalah agama yang sempurna dan mempunyai sifat sistem yang tersendiri dalam menghadapi permasalahan kehidupan baik yang bersifat material maupun non material. Karena itu ekonomi sebagai satu aspek kehidupan tertentu sudah diatur oleh Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan jelas mengatakan bahwa Islam adalah agama yang sempurna dan mempunyai sistem yang tersendiri dalam menghadapi permasalahan kehidupan baik yang bersifat material maupun non material. Karena itu ekonomi sebagai satu aspek kehidupan tertentu juga sudah diatur oleh Islam. Ini bisa dipahami sebagai agama yang sempurna. Mustahil Islam tidak dilengkapi dengan sistem dan konsep ekonomi. Suatu sistem yang dapat digunakan sebagai bantuan bagi manusia dalam menjelaskan kegiatan ekonomi, suatu sistem yang garis besarnya sudah diatur dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Selanjutnya, ekonomi Islam secara inherent, yaitu merupakan konsekuensi logis dari kesempurnaan. Ad-Dasiyah ayat 12, Allah lah yang menentukan lautan untukmu supaya kapal-kapal dapat berlayar padanya dengan seizinnya, dan supaya kamu dapat mencari sebagai karunia-Nya, dan mudah-mudahan kamu bersyukur. Selanjutnya, harta dan mekanisme pengelolaan. Dalam istilah ilmu fikih oleh kalangan Hanafiyah, bahwa harta itu adalah sesuatu yang harta dan mekanisme pengelolaan. Dalam istilah ilmu fikih dinyatakan oleh kalangan Hanafiyah bahwa harta itu adalah sesuatu yang digandrungi oleh tabiat manusia dan mungkin disimpan untuk digunakan saat dibutuhkan. Namun harta tersebut tidak akan bernilai kecuali bila dibolehkan menggunakan secara syariat. Maka membedakan antara materi dan nilai. Materi hanya bisa terwujud hanya ketika seluruh manusia atau sebagai di antara mereka menggunakan sebagai materi. Tetap nilai hanya berlaku bila diperoleh ajaran syariat atau Al-Musi An-Naswi 2024. Lalu ketika seseorang memiliki harta, maka esensinya dia memiliki harta tersebut hanya untuk dimanfaatkannya.
sehingga dalam hal ini dia tidak terkait dengan hukum-hukum syariat dan bukan bebas mengelola secara mutlak. Begitu pula dia juga tidak bebas mengelola zat barang tersebut secara mutlak meskipun ia memiliki zatnya. Alasannya adalah bahwa ketika dia mengelola dalam rangka manfaatnya harta tersebut dengan cara yang tidak sah menurut syariah, misalnya dengan menghambur-hamburkannya atau menggunakan untuk suatu kemaksiatan, lalu maka negara wajib mengawalinya dengan melarang untuk mengelola juga merampas wewenang yang telah diberikan negara kepadanya atau an-nabai. Ialah harta bergerak adalah harta yang cepat dipindahkan dan dialihkan seperti uang. Lalu berdasarkan klasifikasi ini muncul sejumlah hukum yang terkait dalam harta tetap dan harta bergerak. Lalu disahkannya muncul harta diam sebelum diserahkan terima menurut sebagai ulama seperti Abu Hanifah dan Abu Yusuf tidak sah menjual harta bergerak sebelum diserah terimakan, namun dalam aplikasinya ada sedikit perbedaan pendapatannya. Lalu mendahulukan pembersihan harta bergerak sebelum harta diam ketika seseorang dalam keadaan terlilit hutang atau bangkrut. Selanjutnya tidak boleh menjual harta diam yang tercekal atau karena masalah kecil, karena idiot kecuali diam, kondisi darurat atau kemaslahatan yang pasti atau karena kebutuhan mendesak. Sementara menjual harta bergerak dibolehkan untuk kemaslahatan semesta. Selanjutnya hak terhadap harta. Yang pertama harta pribadi. Harta ini tidak boleh diambil oleh orang lain melainkan dengan kerelaan hati dari pemiliknya. Yang kedua, harta milik Allah. Harta pada dasarnya milik Allah. Manusia hanya diberi kesempatan memilikinya sementara. Dan yang ketiga, harta milik bersama, yaitu konsekuensi harta ini adalah didahulukannya kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Ketika terjadi bentrok dengan memperlihatkan kompetensi yang adil kepemilikan harta tersebut. Berikutnya yaitu konsep fundamental investasi berdasarkan syariah, pengertian dan tujuan investasi. Yang pertama, pengertian dan tujuan investasi. Investasi adalah komitmen dana atau sumber daya saat ini untuk keuntungan di masa depan. Atau ada lagi yang mengatakan bahwa kata investasi merupakan kata adopsi dari bahasa Inggris yaitu investment. Kata invest sebagai kata dasar dari investment memiliki arti menanam, sedangkan pendapat lainnya investasi diartikan sebagai komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan di masa yang akan datang. Yang berikutnya yaitu tujuan investasi. Tujuan investasi adalah mendapatkan sejumlah pendapatan keuntungan dalam konteks perekonomian menurut Tandelili. Ada beberapa motif mengapa seseorang melakukan investasi, antara lain adalah satu, untuk mendapatkan kehidupan yang layak di masa yang akan datang. Yang kedua, mengurangi tekanan inflasi. Dan yang ketiga, yaitu sebagai usaha untuk menghemat pajak. Nah, untuk mencapai investasi itu satu, menentukan kebijakan investasi, dua, analisis sekuritas, yang ketiga, pembentukan portofolio. Berikutnya yaitu kategori investor.
Kategori menjadi dua tipe utama, pengambil resiko atau disebut dengan risk taker dan non pengambilan resiko atau disebut dengan non risk. Kategori investor menjadi dua tipe utama. Yang pertama pengambil resiko yaitu risk taker dan pengambilan resiko yaitu non risk taker. Risk taker yang pertama high risk high return, yaitu mereka yang berani mengambil resiko tinggi dengan harapan imbal hasil yang juga relatif tinggi. Yang kedua medium risk medium return, yaitu mereka yang cukup berani resiko yang moderat dengan imbal hasil yang juga moderat. Terus yang berikutnya low risk low return, yaitu mereka yang hanya berani mengambil resiko dalam tingkat yang relatif rendah dengan imbal hasil yang juga relatif rendah. Menurut Halim memberikan definisi untuk setiap tipe investor sebagai berikut. Yang pertama risk seeker, yang kedua risk neutrally, dan yang ketiga risk averse. Berikutnya yaitu perbedaan investor individu dan institusi. Untuk investor individu itu subjek dalam mendefinisikan resiko atau disebut dengan losing money. Yang kedua, karakteristiknya dipengaruhi oleh faktor psikologi. Yang ketiga, dipengaruhi oleh stake time life. Terus juga yang investor institusi, yang individu, yang institusi itu lebih objektif. Terus karakteristiknya dipengaruhi oleh siapa penerima manfaat, terus dipengaruhi oleh aset liabilitas. Berikutnya yaitu resiko dalam investasi. Resiko dalam investasi. Resiko dalam investasi. Setiap keputusan investasi selalu menyangkut dua hal, yaitu resiko dan return. Menurut Tandeli, dalam analisis tradisional, resiko total terbagi menjadi berbagai aset keuangan sumber. Yang pertama, interest rate risk, yang kedua market risk, yang ketiga inflation risk, yang keempat business risk, yang kelima financial risk, yang keenam liquidity risk, yang ketujuh external risk, dan yang terakhir country risk. Berikutnya investasi dalam perspektif syariah. Investasi merupakan salah satu ajaran dari konsep Islam yang memenuhi proses tadris dan trichotomi pengetahuan tersebut. Konsep investasi dalam ajaran Islam yang dalam bentuk non finansial yang berimplikasi terhadap kehidupan ekonomi yang kuat juga tertuang dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 9 sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Waliyahsal ladina law takunu konsep investasi dalam ajaran Islam yang diwujudkan dalam bentuk non finansial yang berimplikasi terhadap kehidupan ekonomi yang kuat juga tertuang dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 9 sebagai berikut, yang artinya, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang jujur. Ayat tersebut menganjurkan untuk berinvestasi dengan mempersiapkan generasi yang kuat baik aspek intelektualitas, fisik maupun aspek keimanan, sehingga terbentuklah sebuah kepribadian yang utuh dengan kapasitas. Yang selanjutnya yaitu norma dalam berinvestasi. Norma dalam berinvestasi yang pertama itu harus terbebas dari
unsur riba, yang kedua terhindar dari unsur goror, yang ketiga terhindar dari unsur judi atau maisir, yang keempat terhindar dari unsur haram, dan yang terakhir terhindar dari unsur subhat. Nah, berikutnya yaitu resiko goror dan perjudian maisir dalam perspektif syariah. Goror secara etimologi bermakna kekhawatiran atau resiko, dan goror berarti juga menghadapi suatu kecelakaan, kerugian, dan atau kebinasaan. Dan takrir adalah melibatkan diri dalam sesuatu yang goror. Imam Sayyid Sabiq dalam fikih sunnah halaman 53 jilid keempat mendefinisikan goror sebagai berikut: kullu bai'in tawad. Kali ini saya akan menjelaskan tentang saham syariah. Apa itu saham dan apa itu saham syariah? Nah, saham merupakan surat bukti kepemilikan atas sebuah perusahaan yang melakukan penawaran umum atau ke publik dalam nominal atau persentase tertentu. Sedangkan saham syariah itu bukti kepemilikan atas suatu perusahaan yang kegiatan usahanya dan cara pengelolaannya itu tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Jadi di sini perusahaan itu penerbit sahamnya harus memenuhi kriteria syariah tertentu. Nah, adapun karakteristik saham syariah itu ada 4. Yang pertama yaitu kegiatan usahanya harus halal, di mana perusahaan ini itu tidak boleh bergerak di bidang yang mengandung unsur haram. Nah, adapun karakteristik dari saham syariah ini, pertama kegiatan usahanya itu harus halal, di mana perusahaan ini tidak boleh bergerak di bidang yang usahanya itu diharamkan. Contohnya perjudian atau ada alkohol dan sesuatu yang diharamkan itu tidak diperbolehkan dalam saham syariah. Kemudian karakteristik selanjutnya itu rasio keuangan syariah. Nah, rasio keuangan syariah ini di mana perusahaan itu harus memenuhi batasan rasio keuangan tertentu yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional atau lembaga syariah yang berwenang. Nah, umumnya rasio keuangan ini meliputi tentang utang berbasis bunga, di mana total utang berbasis bunga itu tidak boleh melebihi persentase tertentu dari total aset, misalnya 45% atau 30%, tergantung standar yang digunakan. Kemudian rasio ini meliputi juga tentang pendapatan non-halal, di mana pendapatan non-halal seperti pendapatan dari bunga, dari denda dan lain-lain itu tidak boleh melebihi persentase tertentu dari total pendapatan perusahaan, misalnya 10% atau 5%. Kemudian karakteristik selanjutnya itu akad yang sah. Nah, dalam saham syariah ini transaksi jual beli itu harus menggunakan akad yang sah secara syariah, tidak diperbolehkan akad transaksi yang mengandung unsur goror, riba ataupun maisir. Kemudian karakteristik syariah selanjutnya itu adanya pengawasan syariah. Dalam saham ini itu harus adanya pengawasan dari Dewan Pengawas Syariah atau DPS di perusahaan atau lembaga yang mengembangkan daftar saham syariah untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Selanjutnya itu instrumen saham. Nah, pada umumnya saham yang diterbitkan oleh sebuah emiten atau sebuah perusahaan yang melakukan IPO itu ada 2 macam. Pertama itu saham biasa atau common stock, dan ada saham istimewa atau preference stock. Nah, perbedaan dari saham biasa dan saham istimewa ini itu didasarkan pada hak yang melekat pada saham tersebut. Nah, hak yang melekat pada saham ini meliputi hak atas penerima dividen dan memperoleh bagian kekayaan jika perusahaan dilikuidasi setelah dikurangi semua kewajiban-kewajiban perusahaan. Nah, untuk saham yang beredar pada Bursa Efek Jakarta ini dapat ditinjau dari beberapa segi. Pertama itu ditinjau dari segi bentuknya dan ditinjau dari segi hak dan keistimewaannya. Dan ditinjau dari segi bentuknya itu ada 2 macam, yaitu saham atas nama dan saham atas unjuk. Nah, saham atas nama yaitu saham yang menyebut
kontemporer itu diperbolehkan. Sedangkan saham atas ujung ini saham yang tidak menyebut nama pemiliknya. Nah, saham jenis ini menurut ahli fikih kontemporer itu tidak diperbolehkan karena saham atas ujung ini adanya ketidakpastian atau adanya ketidaktahuan pemiliknya. Seperti diibaratkan itu harta yang dicuri. Nah, jadi harta yang dicuri itu haknya itu akan berpindah pada orang yang mencurinya atau harta yang hilang. Nah, harta yang hilang ini kepemilikannya itu akan berpindah pada orang yang menemukannya. Nah, itu sama halnya seperti saham atas ujung ini. Pembelinya atau pemiliknya itu tidak diketahui. Nah, selanjutnya itu dalam segi hak dan keistimewaannya. Nah, ini juga ada dua macam, yaitu ada saham biasa, ada saham preferen. Nah, saham biasa ini semua ahli fikih kontemporer itu memandang saham biasa ini diperbolehkan karena tidak memiliki keistimewaannya dari yang lain, baik dari hak maupun kewajibannya. Sedangkan dalam saham preferen, para ahli fikih kontemporer ini memandang saham ini itu harus dihindari atau tidak diperbolehkan karena tidak sesuai dengan ketentuan secara syariah. Jadi saham-saham syariah atau saham yang diperbolehkan dalam Islam itu ada dua, saham atas nama dan saham biasa. Sedangkan saham atas ujung dan saham preferen ini tidak diperbolehkan menurut ahli fikih kontemporer. Kemudian spekulasi di pasar modal. Nah, spekulasi ini umumnya diartikan sebagai tindakan membeli atau menjual aset dengan harapan mendapatkan keuntungan dari fluktuasi harga jangka pendek. Nah, seringkali tanpa analisis fundamental yang mendalam atau niat untuk memiliki aset tersebut dalam jangka panjang. Kemudian kegiatan spekulasi ini itu tidak berbeda jauh dengan kegiatan mengambil risiko yang biasa dilakukan oleh pelaku bisnis atau investor. Tapi bedanya kalau spekulan itu berani atau dia berani menghadapi sesuatu yang derajat ketidakpastiannya itu tinggi tanpa perhitungan. Sedangkan kalau investor atau pelaku bisnis itu dia memperhitungkan resikonya atau mempertimbangkan resikonya dengan return yang diterimanya. Jadi kalau spekulan dia tidak menghitungkan resiko yang akan didapat, sedangkan kalau investor atau pelaku bisnis dia memperhitungkan resiko yang akan diterimanya. Nah, spekulasi ini dilarang dalam syariah. Nah, dilarangnya itu bukan karena ketidakpastian yang ada di hadapannya, melainkan cara orang menggunakan ketidakpastian tersebut. Manakala ia meninggalkan sense of responsibility dan rule of law-nya untuk memperoleh keuntungan semata dari adanya ketidakpastian, itulah yang dilarang dalam konsep horor dan maisir dalam Islam. Jadi spekulasi ini tidak diperbolehkan dalam syariat Islam. Nah, ada wasiat Rasulullah bahwasanya Rasulullah bersabda, segala sesuatu yang halal dan haram itu telah jelas. Tetapi di antara haram dan halalnya ini terdapat hal-hal yang samar dan tidak diketahui oleh kebanyakan orang. Barang siapa berhati-hati terhadap hal-hal yang meragukan, berarti telah menjaga agama dan kehormatan dirinya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah, jadi kayak tadi, kayak seperti saham atas ujung, saham istimewa atau spekulasi. Mungkin itu penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum